wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh rekan-rekan guru MTS Negeri 3 Bulukumba. Pertama-tama, sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena sampai pada siang hari ini Allah masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya manusia mau menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha. Tidak ada suha, tidak bisa kita hitung. Ya, salah satu di antaranya nikmat kesehatan. Berapa banyak saudara-saudara kita betul masih hidup, tapi sekarang sudah diuji dengan penyakit oleh Allah. Ada yang berbaring di rumah sakit, ya mungkin ada yang berbaring sudah bulanan, tahunan di rumah, ya mungkin baru kali ini air matanya menetes, mendengarkan azan berkumandang di masjid. Nanti setelah sakit baru dia mau pergi ke masjid, maka timbullah penyesalan. Salawat dan salam mari kita senantiasa kirimkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai contoh dan anutan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, yang akan saya sampaikan sekarang adalah ikhlas karena Allah. Ada sebuah kisah. Dua orang anak muda mantan santri. Santri yang pertama sangat rindu kepada kiainya. Dia mau berkunjung atau sowan ke rumah kiai. Dia coba stop, sowan ke rumah kiainya, rumah gurunya. Maka anak muda tadi berpikir, kira-kira apa yang bisa saya bawakan kiai saya. Akhirnya dia ingat bahwa dia baru selesai mencabut ubi kayu di kebunnya. Maka dikasih masuklah di karung beberapa buah ubi kayu. Kemudian datang ke rumah gurunya atau pak kiainya. Sampai di rumah, assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam, silakan masuk. Akhirnya sang murid dan kiai lama bercerita, maklumlah sudah rindu dengan gurunya. Singkat cerita, santri tadi sudah mau permisi atau pamit untuk pulang. Ya. Sang kiai masuk ke dalam, tanya istrinya, adakah kira-kira yang bisa dikasihkan sama si Fulan di depan, karena dia sudah mau pulang. Istrinya bilang tidak ada, ya. Tapi dia ingat ada kambing di belakang. Ya. Akhirnya dikasihlah kambing itu kepada santri tadi. Akhirnya dia bawa kambing pulang. Di tengah perjalanan ketemulah temannya yang satu tadi. Baik, dari mana aku beli kambing? Saya bilang, saya tadi datang di rumahnya Pak Kiai, saya dikasih kambing. Dia bilang temannya, apa aku bawakan Pak Kiai? Saya bawakan ubi kayu. Ya. Saya pulang, saya dikasih kambing. Nah, orang tadi ini timbul pikiran, jangankan ubi kayu saja, bawakan kita pulang dikasih kambing. Ya. Akhirnya timbul niat dalam hatinya, dia pergi di warung atau di toko membeli sesuatu. Kemudian dia bawakan kiainya. Sampai di rumah kiai, assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam, silakan masuk. Singkat cerita, lama-lama cerita, santri tadi ini juga permisi untuk pulang. Setelah mau pulang, sang kiai masuk ke istrinya. Ada yang bisa diberikan sama Fulan dan bimpulan di depan? Sudah mau pulang. Dia bilang sudah tidak ada. Kambing sudah dikasih tadi sama yang pertama datang. Akhirnya Pak Kiai bilang, oh ada tadi ubi kayu yang dibawa sama yang pertama. Nah, maka diberikanlah ubi kayu tadi kepada santri yang kedua. Ya. Akhirnya dia menyesal. Dia sudah beli oleh-oleh mahal bawakan untuk gurunya. Ya. Sementara setelah pulang dia mau kira-kira kan saya dikasih ubi kayu, dikasih kambing, saya kasih ini yang mahal, mungkin saya dikasih kerbau atau apalah. Ya. Dikasih ubi kayu. Akhirnya dalam hati dia menyesal. Menyesalku tadi belikan mahal-mahal, ku kasih oleh-oleh sama guruku, saya hanya dikasih ubi kayu. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah tadi antara ikhlas dengan orang yang tidak ikhlas.
Kalau yang pertama saya didapat betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ketemu dengan gurunya, akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang diberikan. Tadi orang yang kedua, dia kurang ikhlas. Ya, dia kurang ikhlas. Ya, ada maunya. Ya. Tapi yang jelaskan orang bilang semua kita ini punya tujuan. Tapi nanti dia tadi melihat, oh, disari bembe. Yakke kira-kira disari capi, akhirnya tadi apa yang terjadi? Ya, mengharap diberikan sesuatu yang lebih besar, tapi malah diberikan hanya beberapa buah ubi kayu. Ya, oleh karena itu, lakukanlah sesuatu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi saling memberi hadiah kata Rasulullah memang dianjurkan oleh Allah. Saling memberilah kamu hadiah. Mudah-mudahan kamu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya juga saya kadang-kadang berpikir apakah ikhlas saya ini ikhlas karena setiap saya berkunjung ke rumah seseorang pasti saya membawa sesuatu. Tapi saya selalu mengingat hadis Nabi, saling memberilah kamu hadiah, mudah-mudahan kamu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur yang panjang kepada kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa 1 bulan ini dengan sehat dan tidak ada yang puasa kita yang gagal. Ya, bisa jadi puasa kita ada sedikit kurang-kurangnya, makanya diisi dengan tadarus Al-Quran dan lain-lain sebagainya untuk menutupi kekurangan puasa kita. Karena kadang-kadang kita tidak sadar dalam puasa kita biasa menceritakan kejelekan orang, menceritakan orang lain, menceritakan sesuatu atau melihat yang tidak semestinya kita lihat. Allah akan menutupi kekurangan puasa kita itu dengan melakukan yang sunnah-sunnah di dalam bulan suci Ramadan. Jadi kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.